Cerita misteri macan putih dari sebuah desa di tepi danau. Cerita ini fiktif atau tidak, silahkan dinilai sendiri. Bertahun-tahun yang lalu, di sebuah desa kecil di Jawa Barat yang terpencil di tepi sebuah danau, tinggallah orang-orang beserta keluarganya. Mereka bekerja mengelola bendungan yang dibangun di situ. Saat itu, sekeliling desa itu masih sepi. Di seputar desa itu masih dikelilingi hutan-hutan kecil dan masih banyak dihuni binatang liar. Masih banyak terdengar suara-suara binatang di pagi hari, di siang hari, maupun di malam hari. Jalanan di desa itu naik turun seperti perbukitan. Tahun demi tahun, satu demi satu, rumah mulai bermunculan. Jalan-jalan yang cukup dilalui mobil mulai diaspal. Daerah itu mulai berpenghuni, meski di sekelilingnya masih penuh dengan semacam hutan yang dihuni oleh binatang-binatang liar. Jalanan di desa itu masih banyak yang tidak berlampu, apalagi jalan setapak. Saat senja mulai turun, daerah itu mulai sepi. Suara jangkrik mulai keras terdengar di mana-mana. Di sana sini, suara burung hantu bersahutan. Suara daun-daun pohon bambu saling bergesekan tertiup angin malam. Suara burung kematian hampir selalu terdengar di setiap harinya, baik siang dan malam. Begitulah kehidupan di sana pada saat itu. Pada suatu hari, ada satu keluarga yang telah lebih dulu tinggal di situ menelepon satu keluarga lain yang baru saja tinggal di desa itu. "Halo, Ceng.
Piye kabare? Sudah betah tinggal di sini toh? Tanya ibu yang telah lebih dulu tinggal di situ. Mbok dolan ke rumah, Jeng. Kita ngobrol-ngobrol minum teh nanti sore. Datang ya sama Kang Mas, sama dedek bayinya. Akhirnya, sore hari itu, keluarga baru itu datang ke rumah penghuni yang telah lebih dulu tinggal di desa itu. Keluarga baru itu membawa serta bayi perempuannya yang masih berumur 8 bulan. Mereka ngobrol ke sana dan kemari. Sebetulnya mereka sudah saling kenal semasa mereka masih kuliah di Jogja. Maka dari itu, mereka seperti kembali reuni setelah sekian waktu berpisah. Dan akhirnya bahkan sekarang sama-sama tinggal di desa itu. Kebanyakan para suami di desa itu adalah para insinyur dan lulusan STM karena mereka bekerja mengelola bendungan di daerah itu. Tiba saatnya mereka berjalan-jalan melihat halaman di rumah itu. Mereka berjalan menuju halaman belakang rumah, kemudian samping rumah, dan ke kebun pojok rumah yang sangat luas. Di sana tumbuh pepohonan. Ada satu pohon besar dan tua. Pohon itu adalah pohon wuni namanya. Buahnya kecil-kecil dan berwarna hitam setelah matang. Rasanya manis dan membuat lidah dan bibir menjadi berwarna hitam. Pohon itu terletak di pojokan rumah itu. Ketika mereka berbincang sambil berjalan melewati pohon wuni itu, tiba-tiba bayi perempuan yang sedang digendong itu menangis dengan sangat keras. Mereka semua terkejut karena mungkin digigit serangga atau sakit. Begitu mereka pikir. Mereka memutuskan untuk segera kembali ke dalam rumah. Namun bayi perempuan berusia 8 bulan itu tak juga kunjung berhenti menangis. Akhirnya, keluarga baru itu segera berpamitan untuk pulang. Keesok harinya,
keluarga yang mengundang untuk minum teh menelepon, sekedar menanyakan keadaan bayi itu. Didapati kabar bahwa sejak kemarin bayi itu tak juga kunjung berhenti menangis. Bahkan tidak mau tidur, padahal tidak demam ataupun sakit. Tadi pagi sudah dibawa ke dokter di kompleks perumahan desa itu, tapi juga dinyatakan tidak sakit apapun. Akhirnya, keluarga pengundang minum teh lalu menghubungi Aki. Aki adalah seorang kakek tua yang sudah lama tinggal di daerah itu. Aki mendatangi kedua rumah itu. Ia mendatangi bayi perempuan dan mendatangi rumah pengundang minum teh. Pada malam hari, Aki akhirnya mengunjungi rumah si bayi bersama keluarga pengundang minum teh. Aki menjelaskan bahwa bayi itu telah melihat sesuatu yang tidak lazim. Sesuatu yang tidak lazim itu dilihat di pohon wuni tua yang besar itu. Yang dilihat bayi perempuan itu adalah seekor macan putih, penghuni pohon itu. Penampakan itulah yang membuat bayi itu menangis tiada henti. Aki itu akhirnya membacakan doa-doa dan meminta pohon itu untuk segera ditebang. Beberapa hari kemudian, pohon itu akhirnya ditebang dan tempat itu dibuat menjadi sebuah kamar. Kemanakah kemudian macan putih itu? 14 tahun kemudian, ada yang pernah melihat sekelebat penampakan ekor macan putih di kamar salah satu rumah di lokasi itu, di rumah yang berbeda. Konon kabarnya bahwa Prabu Siliwangi memiliki kendaraan macan putih. Barangkali penampakan macan putih di desa di tepi danau di daerah Jawa Barat itu adalah salah satu keluarga dari macan putih peliharaannya Prabu Siliwangi. Allahu a'lam bishawab. Sekian cerita misteri kali ini. Benar atau tidaknya cerita ini, silahkan dinilai sendiri.